Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia tahun 2025 telah memicu kontroversi dan reaksi keras dari berbagai pihak termasuk Wakil Ketua DPR RI Susmi Dasko Ahmad. Bendera yang dikibarkan adalah Jolly Roger versi topi jerami, simbol kru bajak laut dalam anime One Piece. Banyak warga terutama anak muda memasang di kendaraan dan rumah menjelang 17 Agustus. Sebagian menganggapnya sebagai ekspresi budaya populer dan kritik sosial, sementara lainnya melihat sebagai simbol makar atau separatisme. Pandangan Susmi Dasko menyebutnya fenomena ini sebagai gerakan sistematis yang berpotensi memecah belah bangsa berdasarkan informasi dari lembaga intelijen. Dasko menegaskan bahwa merah putih adalah satu-satunya simbol nasional yang sah untuk dikibarkan saat HUT RI. Dia juga menghimbau agar masyarakat tidak memprovokasi atau mendiskreditkan penggemar One Piece sebagai anti pemerintah. Konteks dimensi sosial dan budaya, One Piece telah menjadi bagian dari budaya populer generasi muda Indonesia selama 2 dekade. Penggunaan simbol bajak laut bisa dimaknai sebagai simbol kebebasan, solidaritas, atau kritik terhadap otoritas, bukan semata-mata bentuk perlawanan. Menurut pendapat hukum saya adalah pengibaran bendera non-nasional di momen kenegaraan bisa dikenai sanksi jika memenuhi unsur pelanggaran hukum. Aspek hukum yang berpotensi terjadi pelanggaran adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Mengibarkan bendera selain merah putih dalam konteks kenegaraan dapat mendapat sanksi teguran administratif dan atau pembinaan bila merujuk pada pasal 154A KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, bahwa barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Artinya, jika bendera One Piece dikibarkan menggantikan posisi merah putih dalam konteks kenegaraan, misalnya saat upacara HUT RI, maka bisa ditafsir sebagai penodaan simbol negara. Namun, jika hanya sebagai ekspresi budaya atau dekorasi pribadi, maka tidak serta-merta melanggar pasal 154A, kecuali terbukti ada niat menghina atau merendahkan. Penegakan hukum harus mempertimbangkan niat, konteks, dan dampak sosial. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara ekspresi budaya dan simbol kenegaraan. Pemerintah dan masyarakat perlu bijak menyikapi dengan dialog, terbuka, dan pendekatan edukatif, bukan hanya represif. Yang terpenting, merah putih tetap menjadi simbol pemersatu bangsa, dan perayaan kemerdekaan harus dijaga dari segala bentuk provokasi. Salam keadilan, Advokat Darius Leka, SH, MH.